Hola amigos parantos kumaha damangos. Di video kali ini kita udah sampai nih di part 8 dari serial Donghua Hitori no Shita The Outcast season kedua. Langsung aja ya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Huhu mengeluarkan tembakan aliran ki yang sangat banyak hingga Soso tak bisa menghindarinya. Namun serangan Huhu tak berdampak apa-apa pada Soso karena Huhu bilang teknik itu hanya berguna dan bisa membuat kaleng menjadi penyok. Soso menyerang Huhu terus-menerus walau tiupannya selalu bisa dihindari oleh Huhu. Pada tiupan terakhir, Huhu bisa mendekati tubuh Soso dan ia menutup mulutnya hingga si Soso akhirnya menelan kekuatannya sendiri. Huhu pun bisa mengalahkan Soso dan keluar sebagai pemenangnya. Tapi karena terkena jurusnya sendiri, jiwa Soso keluar dan di sana tak ada yang bisa mengembalikannya lagi. Tenshi berusaha membantu tapi Rikukin bilang biarkan orang-orang muda yang mengurusnya. Melihat itu, Huhu pun menghisap seluruh jiwa Soso agar tak menghilang. Sei lalu turun tangan dan membuat pelindung agar jiwa Soso tak lari kemana-mana. Tak hanya Sei, Oya pun ikut membantu dan dengan jurus Tai Chi-nya ia bisa menggabungkan kembali jiwa Soso yang terpencar dan mengembalikannya lagi. Kebetulan sekali setelah pertarungan Huhu adalah jadwal Kosatsu Sei yang akan bertarung melawan Oya. Oya yang biasanya tak serius langsung menyerang Sei dengan kecepatannya dan mampu mengikat tangan Sei. Tapi ternyata si Sei bisa membalikan serangan Oya. Sei lalu mengeluarkan teknik andalannya yang bernama Kimen Dunjia. Oya tak lama berpikir dan kembali menyerang Sei, namun si Sei juga ternyata bisa memperkeras tubuhnya. Ia lalu menyerang Oya dengan peluru airnya dan si Oya pun terus berusaha menghindarinya. Dan tak lama ia bisa menepis peluru air Sei hanya menggunakan tangan kosong. Oya mencoba menyerang lagi tapi si Sei ternyata juga bisa menggunakan elemen tanah dan berhasil mengenai Oya. Oya bilang terima kasih karena Sei menahan kekuatannya, kalau tidak ia bisa mati terkena serangan itu. Sei menjawab itu juga ia lakukan karena Oya tidak serius melawannya. Oya bertanya apa Sei pernah kalah dan sudah siap menerima kekalahan yang memalukan. Oya lalu berkata kalau Sei sebaiknya pulang saja karena itu pilihan terbaik untuknya. Mendengar itu, Sei pun mengeluarkan kekuatannya dan lalu menyerang Oya dengan elemen tanah, tapi ternyata si Oya juga bisa menggunakannya dan membentuk seekor ular. Sei bilang jika kekuatan elemen yang Oya gunakan lebih kuat darinya. Sei menyerang lagi dengan elemen api tapi si Oya menahannya dengan elemen kayu. Oya yang sudah cukup menunjukkan kekuatannya bertanya lagi apa Sei masih mau bertarung. Sei tak mau menyerah dan malah mengeluarkan sebuah teknik yang bahkan membuat Haku khawatir dan menangis melihat kakaknya menggunakan teknik tersebut. Teknik itu adalah sebuah teknik yang bisa meramalkan atau mengetahui jurus rahasia dari lawan. Namun karena menggunakan teknik itu, saya bisa terluka karenanya. Karena itulah Oya menunjukkan kekuatannya secara sukarela yang ternyata Oya bisa menggunakan Kimen Dunjia seperti Sei bahkan lebih hebat darinya. Karena Oya bisa mengendalikan waktu, ruang, dan semua elemen sesukanya. Setelah melihat kekuatan Oya yang bisa melebihinya, Sei pun akhirnya mengakui kekalahannya. Tenshi lalu berkata jika ada banyak jenis Kimen Dunjia, namun yang paling hebat bernama Fuko Kimen, yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan yang menyebabkan perang dahulu. Shin lalu berpindah pada Fu Chancao yang berpesan pada Fu Saen yang akan bertarung melawan Jaserian, agar tak terlalu keras padanya karena keluarga mereka bermasalah dengan Jongwoo yang bener aja ia adalah kakak dari Serian. Pertarungan pun dimulai. Seryu langsung melemparkan pisau terbangnya tapi Saen yang punya kekuatan teleportasi pun bisa mendekat ke Seryu dan berhasil memukulnya. Sementara si Culan yang menonton pertandingan itu mendapat pesan dari seseorang yang bilang bahwa mereka sudah sampai di Tenshifu. Ia juga bilang kalau ia dan kelompoknya menginginkan sesuatu yang ada di sana, tapi itu bukan Culan, karena katanya mereka sudah tak tertarik lagi pada si Culan. Ternyata orang yang mengirim pesan tersebut adalah Roryu. Karena saat Roryu memberikan ingatan kakeknya, Culan meminta nomor ponselnya. Roryu mengingatkan betapa jahatnya organisasi Zensei. Tapi si Culan bilang ia hanya ingin mengenal Roryu pribadi bukan dengan organisasi Zensei.
Chulan juga memberitahu kalau keluarga Roryu mencarinya dan Chulan menanyakan kebenaran kalau si Roryu telah membunuh adiknya sendiri. Si Roryu bilang ia tak melakukan itu dan ia hanya dijebak seseorang. Kembali ke pertarungan, Seryu tampak kesulitan melawan Saen, tapi ia bilang ia harus menang karena lawan selanjutnya adalah Huhu dan ia ingin membalaskan dendam kakaknya. Saen menyuruh Seryu menyerah saja dan ia yang akan mengurus Huhu untuknya. Seryu mengeluarkan semua pisaunya untuk menang, tapi Saen bisa muncul dari bawah tanah dan mengenai wajah Seryu. Keduanya pun bertarung sangat serius karena ingin menang dan melawan Huhu. Dan keduanya pun telah kehabisan tenaga dan sama-sama berencana mengeluarkan serangan terkuatnya agar pertarungan cepat berakhir. Keduanya pun sama-sama terkena serangan dan terjatuh, tapi Saen masih bisa bangkit namun Seryu terlihat sudah kalah. Saen berkata ia masih bisa berdiri karena Seryu tak benar-benar serius ingin melukainya. Seryu pun tak tahu kenapa ia melakukan itu, dan mereka pun lalu berbincang dengan akrab. Sementara si Chulan licik menelepon Huhu karena sebelumnya ia udah nyuruh Huhu mengubur Oya yang akan jadi lawan Chulan selanjutnya. Huhu membuntuti Oya yang saat itu sedang dikejar para gadis yang marah karena Oya mengalahkan Se yang mereka idolakan. Malamnya saat Oya beristirahat di atas pohon, terlihat seutas tali yang akan mengikatnya. Tentu aja tali itu milik Huhu yang akhirnya berhasil menangkap Oya. Huhu mengikat dan bersiap mengubur Oya. Walaupun terlihat bodoh, ternyata Huhu sudah mempertimbangkan semuanya, bahkan ia memperhitungkan mencampur air dan tanah supaya si Oya tak bisa menggunakan Tai-Chi-nya. Oya menggunakan Fukokimen tapi tak berpengaruh pada Huhu. Ia lalu masuk ke dalam tanah dan akhirnya berhasil menangkap dan mengubur Huhu di dalam tanah. Namun Huhu bisa terbebas menggunakan petir seperti milik Chulan. Saat Oya kebingungan karena tekniknya tak ada yang berpengaruh pada Huhu, si Huhu melompat dan bersiap memukul Oya. Lalu Shin berpindah pada Chulan dan Shinton yang berencana ke tempat Saen untuk mengobati lukanya setelah bertanding melawan Seryu. Tak lama mereka melihat Tenshi dan Shinchu yang berlarian karena mereka dikejar Rikukin. Ternyata alasan Rikukin marah pada keduanya karena ia tak terima Rinron dikalahkan Regioku dengan cara yang sangat brutal. Sesampainya di rumah sakit, mereka membahas tentang Shinton yang katanya peringkatnya dalam pertandingan kini sudah berada di atas Regioku. Shinton merendah dengan berkata kalau ia hanya beruntung saja. Karena waktu itu ia bertemu dengan lawan bernama Yufuku yang kekuatannya bisa memasukkan roh suci yang telah ia kontrak ke dalam tubuhnya. Dan ia bisa menggunakan kekuatan roh itu. Nah, si Shinton ini punya kekuatan seperti ayahnya, yaitu mengendalikan roh yang ia mau dengan teknik keluarganya. Jadi waktu si Yufuku memanggil roh sucinya, Shinton memakai kekuatannya untuk mengambil roh suci milik Yufuku yang merupakan seekor ular besar. Tapi si Shinton bilang ia cuma meminjamnya dan akan mengembalikan pada Yufuku setelah turnamennya selesai. Chulan bilang apa tak masalah kalau menunjukkan teknik keluarga mereka yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan penyebab perang dahulu di depan umum. Chan Chao menjawab tak apa-apa karena saat ini sedang tak ada konflik yang terjadi. Saat Shinton akan menyembuhkan Saen, si Saen bilang luka Seryu yang dirawat bersamanya lebih parah dan meminta adiknya itu mengobati Seryu dulu. Chan Chao bertanya apa pertandingan besok. Chulan yakin bisa mengalahkan Oya yang bahkan si Oya bisa mengalahkan Sokatsuse yang hebat. Mendengar itu, Chulan langsung menelepon Huhu untuk menanyakan tugas yang ia berikan. Huhu bilang jangan meneleponnya dulu karena ia sedang sibuk. Ternyata ia masih berusaha menangkap Oya yang melarikan diri. Oya bisa memperbanyak dirinya seperti Naruto, tapi si Huhu menggunakan pendengarannya untuk mengetahui mana Oya yang asli. Oya menggunakan kertas mantra untuk mengaburkan pandangan Huhu, tapi lagi-lagi keesokan harinya Chulan sudah berada di arena, tapi Oya tak muncul walau sudah dipanggil berkali-kali. Tapi tak lama si Oya muncul sambil berlari dengan wajah ketakutan yang ternyata itu karena Huhu masih aja mengejarnya. Saking semangatnya ingin mengubur Oya, si Huhu nggak sadar kalau dia udah ada di tengah arena dan dilihat semua orang yang ada di sana. Dengan kocaknya, Huhu pun melarikan diri dari arena pertarungan. Oya lalu berkata kalau awalnya ia mengira Huhu salah satu fans Sokatsuse yang marah karena idolanya udah dikalahin sama Oya. Tapi setelah melihat seragamnya sama dengan Chulan, Oya akhirnya tahu kalau Huhu disuruh oleh Chulan.
Panitia bertanya pada Oya apa yang terjadi. Si Oya yang dikejar Huhu semalaman bilang ia sangat lapar dan meminta makanan. Akhirnya Oya sama Culan malah lomba makan dong. Culan bertanya apa alasan Oya ikut dalam turnamen. Oya bertanya balik apa Culan percaya pada ramalan. Oya lalu memberitahu kalau kekuatannya dan Sei bisa meramalkan masa depan. Tapi mereka harus menerima konsekuensi setelah melihat apa yang akan terjadi. Dan katanya semakin berat ramalan masa depan yang mereka ketahui, maka semakin berat juga konsekuensi yang akan ia terima. Oya sebelumnya telah meramal sedikit tentang turnamen itu dan ia luka parah setelahnya. Oya bilang ada dua alasan ia datang ke Tensifu. Yang pertama agar Tensi tak kehilangan martabatnya, dan yang kedua adalah untuk membuat Culan menyerah mencari kebenaran yang paling ia inginkan. Culan bilang Oya tak usah mengguruinya yang seolah tahu apa yang paling Culan inginkan. Oya menjawab jika seseorang mengejar apa yang paling ia inginkan, maka orang itu harus rela mengorbankan sesuatu. Culan pun bertanya apakah orang lain akan terkena dampak dari ramalan masa depan yang telah Oya ketahui. Oya pun berkata kalau pilihan Culan dapat merubah takdir banyak orang. Oya bertanya apa pilihan Culan. Si Culan pun malah makan semua bakpaunya yang menandakan ia ingin menang dan akan meneruskan tujuannya mencari kebenaran. Melihat itu, Oya pun menendangnya. Lalu ia bilang Culan memenangkan lomba makan itu karena ia menghabiskan semua makanannya. Culan meminta maaf karena Oya sudah rela datang ke Tensifu, tapi Culan tetap pada pendiriannya. Oya pergi dari arena sambil berkata kalau ia hanya menanyakan pilihan Culan dan semua keputusan tetap ada pada Culan sendiri. Pertandingan selanjutnya adalah pertarungan antara Fusain melawan Huhu. Dengan santainya Huhu datang sambil makan timun nih guys. Dia lalu memperhatikan tubuh Sain secara seksama dan bilang kalau yang menang dalam pertandingan kali ini akan menjadi lawan Culan selanjutnya. Huhu lalu berniat pergi karena katanya tugasnya dalam turnamen cuma menghalangi lawan yang akan menyulitkan Culan. Karena merasa Sain tak akan bisa mengalahkan Culan, ia pun berniat untuk menyerah. Sain yang merasa direndahkan berniat menyerang Huhu, tapi ia dihentikan oleh ayahnya. Fu Cancao memarahi Sain karena katanya Huhu menyerah karena melihat kondisi tubuh Sain dan jika bertarung sudah pasti Sain akan kalah. Sain bahkan disuruh meminta maaf pada Huhu. Sain yang selalu menuruti ayahnya pun berniat meminta maaf, tapi tanpa diduga Seryu masuk ke arena dan menyerang Huhu. Ia juga meminta Sain untuk tak minta maaf. Saat akan menyerang lagi, Cancao melindungi Huhu dan bilang agar Serian tak ikut campur masalah keluarganya. Seryu menjawab kalau ia tak mau mendengar ocehan Cancao. Sain yang mendengar ucapan tak sopan Seryu pada ayahnya lalu mencekiknya dari belakang sambil meminta maaf pada Huhu. Seryu terus mengoceh supaya si Sain tak mendengarkan ayahnya dan ia pun akhirnya dibuat pingsan oleh Sain sendiri. Sambil membawa Seryu, ia bilang ia akan mundur dari pertandingan dan akhirnya Huhulah yang keluar sebagai pemenangnya. Fu Cancao lalu mendapat kabar kalau Sinton telah terluka parah dalam pertarungan. Ternyata itu perbuatan cicit dari ketua OUI yang bernama Ouhei. Josan lalu menjelaskan pada teman-temannya kalau lawan Sinton sebenarnya adalah Koketsu, tapi karena si Koketsu sudah tertangkap, Ouhei pun dipilih untuk menggantikannya. Ternyata si Ouhei juga bisa menggunakan jurus pemanggil yang sama dengan keluarga Fu. Saat Sinton mengeluarkan roh ular, si Ouhei pun mencoba mengambilnya dari Sinton dan mereka beradu teknik pemanggil siapa yang lebih kuat dan bisa mendapatkan roh ular tersebut. Si Ouhei bisa mengeluarkan roh lain sambil terus menarik roh ular. Tak seperti Sinton yang hanya meminjam kekuatan roh, si Ouhei malah memakan roh itu untuk memindahkan kekuatan roh pada tubuhnya sendiri. Ia berniat memakan roh ular agar tak terkalahkan. Melihat itu, Yufuku dan saudaranya yang bernama Yusai mencoba merebut kembali roh ular miliknya, tapi mereka dihalangi oleh panitia pertandingan. Sinton mengeluarkan roh seorang ahli bedah yang sudah menemaninya sejak kecil. Ia menyuruh roh itu membentuk jarum yang ia tancapkan pada tubuhnya sendiri untuk meningkatkan ki-nya, walau tubuhnya sendiri tak akan kuat menahan jurus itu. Tapi berkat jurus tersebut, Sinton berhasil merebut roh ular dan membebaskannya. Ia menyuruh kakak beradik Q membawa kabur roh ularnya dari hadapan Ouhei. Karena telah berhasil, Sinton pun berniat menyerah, tapi si Ouhei malah menyerangnya dengan sangat brutal.
Dan sebagai ganti roh ular yang lepas, si Oh Hei pun mengambil roh dokter bedah yang bernama Si Chu sebagai gantinya. Semasa hidupnya, Si Chu adalah kenalan dekat keluarga Fu. Ia yang tahu kalau hidupnya tak akan lama lagi, meminta pada Fu Chancha untuk dijadikan roh pelindung. Dan ia meminta Sinton yang mengurus rohnya. Ternyata alasan Si Chu meminta hal tersebut karena ia tak mau rohnya meninggalkan dunia ini agar bisa selalu melihat istrinya. Sinton yang tak mau roh Si Chu dimakan pun lalu menerjang tubuh Oh Hei dan part 7 pun selesai. Oke, seperti biasa karena Sabtu Minggu kita libur, sampai jumpa hari Senin untuk tahu kelanjutan part 8-nya. Karena videonya udah habis, gue undur diri dan gak yakin movie. Pamit.